Gianni Infantino ngamuk ke negara barat dan Eropa yang rasis dan munafik karena mengutuk Qatar menjelang Piala Dunia 2022. Presiden FIFA Gianni Infantino telah melancarkan serangan yang mencengangkan terhadap barat dan Eropa yang rasis dan munafik karena berani mengkritik Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Sebelumnya, mantan Presiden FIFA Sepp Blatter telah mengakui bahwa memilih Qatar sebagai tuan rumah adalah sebuah kesalahan. Namun, Presiden Infantino kini lantang membela Qatar, meski pembelaannya dikecam aktivis hak asasi manusia. Dalam jumpa pers itu, Infantino memberi kecaman selama 1 jam yang membuat ruang wartawan internasional tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Infantino mengatakan kepada kritikus Eropa dan Barat bahwa mereka sengaja mencari kesalahan dengan menggambarkan negara tuan rumah Qatar. Dalam jumpa pers itu, Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengecam tuduhan supporter bayaran di Piala Dunia 2022, dia menyebut pandangan semacam itu sebagai rasisme. Qatar dituduh membayar fans palsu untuk menyemarakkan Piala Dunia 2022, hal tersebut menyusul viralnya video kemeriahan di Doha menyambut pesta sepak bola terbesar sedunia. Dalam video tersebut, tampak ratusan fans mengibarkan bendera peserta Piala Dunia 2022 dan menyanyikan lagu-lagu dukungan. Para penggemar itu diduga berasal dari Pakistan dan juga para pekerja migran yang ada di Qatar. Masalah lain yang mendominasi menjelang turnamen adalah penjualan bir di negara Islam itu, yang sangat membatasi konsumsi alkohol. Seperti yang kita tahu bahwa, pemerintah Qatar melarang adanya alkohol di dalam stadion, hal itu juga membuat para pendatang dari Eropa dan Barat merasa tidak puas akan peraturan yang dibuat oleh tuan rumah Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino mengeluarkan pembelaan terhadap Qatar yang mengambil keputusan untuk melarang penjualan bir di dalam dan luar stadion saat pertandingan Piala Dunia 2022. Infantino pun menyebut, tanpa harus minum bir, penonton masih bisa menikmati pertandingan sepak bola. Larangan minuman beralkohol tidak akan memberikan dampak mematikan kepada penggemar sepak bola. Tidak hanya itu, Infantino juga mengatakan bahwa aturan serupa yang diterapkan di sejumlah negara Eropa orang-orang menghargai ketika datang ke negara tersebut dengan berbagai aturan yang telah diterapkan seperti Prancis, Spanyol, Skotlandia atau negara-negara di berbagai Eropa. Namun kenapa saat negara muslim menerapkan aturannya tetapi orang-orang Eropa dan Barat tidak mau mematuhi dan malah ngotot melakukan aksi boikot di berbagai tempat? Infantino juga membawa topik lainnya dalam jumpa pers tersebut, yang terus menjadi sorotan adalah tudingan pelanggaran hak asasi manusia dalam persiapan maupun penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Infantino menegaskan hal itu juga bohong dan ia percaya pada pemerintah Qatar tidak mungkin melakukan hal tersebut. Infantino habis-habisan membela Qatar dalam berbagai tuduhan. Seperti yang kita tahu, tahun lalu, situs berita The Guardian melaporkan bahwa ada sekitar 6.500 pekerja migran asal India, Pakistan, Nepal, hingga Sri Lanka meninggal dunia dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 Qatar. Berbagai laporan juga menyebut bahwa upah pekerja migran Piala Dunia 2022 Qatar juga sangat rendah atau tidak manusiawi. Padahal pemerintah Qatar telah mengeluarkan pernyataan bahwa berita yang beredar di media tersebut adalah menyesatkan. Dikutip dari BBC Sport, pemerintah Qatar menyatakan hanya ada 37 kematian pekerja di lokasi konstruksi Piala Dunia 2022 Qatar pada periode 2014 sampai 2020. Hal lainnya yang juga ditegaskan oleh Infantino adalah bahwa orang-orang harus menghargai aturan pemerintah Qatar masalah yang menyangkut LGBT. Kekhawatiran atas perlakuan Qatar terhadap komunitas LGBT, hingga gangguan yang terlihat dari penyelenggara mencuat di kalangan Barat menjelang pesta sepak bola sejagat itu. Infantino kemudian mengkritik negara-negara Eropa yang memberi kritikan keras terhadap Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, terkait LGBT. Banyak media-media Eropa dan Barat kemudian menilai Qatar, FIFA, maupun penyelenggara Piala Dunia 2022 telah melakukan tindakan diskriminatif terutama kepada kelompok LGBT. Infantino kemudian mengatakan setiap orang harus menghargai aturan yang diterapkan di negara Qatar, seperti larangan minum bir di stadion, larangan LGBT dan lain sebagainya. Namun pihak Qatar sendiri, seperti yang kita tahu mereka tetap pada pendiriannya dan tidak takut pada Eropa dan Barat. Pemerintah Qatar tetap menerapkan aturan-aturan sesuai dengan ajaran Islam di sepak bola Piala Dunia 2022. Kita harus salut pada pemerintah Qatar karena tidak takut pada Eropa serta dunia Barat yang mendukung LGBT dan suka meminum bir. Bagaimana komentar kalian kawan?